Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mencairkan atau cara meminjam di aplikasi Ada Modal. Kenapa Ada Modal? Di sini kalau lihat brosurnya, dia itu limitnya sampai 200 juta. Ini yang paling besar ya tulisannya ya. Tapi kita harus cek ya apakah benar 200 juta. Kemudian tenornya itu bisa sampai dengan 91 hari, 3 bulan teman-teman ya. Kemudian untuk bunganya ya sesuai standar OJK karena dia terdaftar di OJK ya. Kemudian kalau ada denda juga sama, terdaftar di OJK. Maaf, ini bisa sampai dengan 4 bulan teman-teman ya, 120 hari. Oke, kemudian untuk yang lain-lain, misalkan kalau ada cara menagih dan ini itu juga sudah sesuai aturan yang ada di OJK ya. Jadi tidak boleh mengintimidasi ataupun menagih malam-malam, itu tidak boleh ya, sesuai aturan yang ada di OJK. Data juga mereka simpan dengan baik, tidak boleh disalahgunakan ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik dengan pinjaman yang diberikan oleh Ada Modal, silahkan install saja aplikasinya yang seperti ini ya. Ada Modal strip pinjaman uang online dari PT Solid Fintech Indonesia. Ini sudah didownload lebih dari 5 juta orang ya, jadi memang yang menggunakan banyak ya. Oke, silahkan install, biasanya makan waktu kurang lebih setengah menit teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan, silahkan baca ini sebentar. Setelah kita install, kita buka aplikasinya, tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang pertama dia minta izin ya, yang pertama minta izin lokasi. Memang hampir semua pinjol ataupun bank digital itu selalu minta izin lokasi ya. Itu harus kita izinkan kalau kita ingin melanjutkan peminjaman di sini. Kemudian kamera juga harus kita izinkan. Ini akan kita pakai nanti untuk verifikasi wajah dan juga upload KTP. Oke, kita klik setuju. Kemudian ada perjanjian privasi dan otorisasi, ini kita scroll ke bawah ya. Kemudian teman-teman bisa baca, atau kalau memang tidak bisa tidak sempat baca, sebenarnya ini aturannya sudah sesuai yang ada di OJK ya. Silahkan scroll aja ke bawah, kemudian klik setuju. Selanjutnya teman-teman diminta untuk masukkan nomor handphone. Nah, ini adalah nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari. Kalau teman-teman mencoba menggunakan nomor handphone baru, itu pasti ditolak. Kalau teman-teman mencoba menggunakan nomor yang tidak aktif atau nomor handphone orang lain, kemungkinan juga gagal ya. Jadi pastikan nomor handphone yang kita pakai sehari-hari yang sudah lama kita pakai ya. Silahkan masukkan, kemudian klik langkah berikutnya. Kemudian diminta untuk masukkan kode OTP yang dikirim ke SMS ke nomor yang tadi kita masukkan ya. Setelah itu kita diminta untuk membuat kata sandi. Maaf, bukan kata sandi, pola sandi. Jadi seperti saat kita mengunci handphone ya, ingin membukanya pakai pola ya. Hubungkan minimal 5 titik ya teman-teman ya. Oke, silahkan lakukan. Kemudian di sini ada limitnya, maksimal uang pinjam 3 juta. Nah, tadi di depan 200 juta, ternyata di sini muncul hanya 3 juta ya. Oke, nggak apa-apa karena syaratnya hanya KTP ya. Kita lanjutkan saja ya, 3 juta. Jangka waktunya 91 hari. Oke, ini kita simulasikan ya. Kita klik pengajuan segera. Nah, kemudian kita isi data pribadi ya, seperti nama, nomor KTP, kota tempat tinggal, alamat lengkap, alamat kantor, alamat lengkap kantor, kemudian tanggal lahir ya. Kita isikan, kemudian klik kirim. Setelah itu adalah jenis kelamin, status pernikahan, alamat email, pendidikan terakhir, kondisi rumah, kemudian lama tinggal di rumah tersebut berapa ya. Silahkan isi semuanya, kemudian kita klik kirim. Nah, selanjutnya adalah informasi bank. Ini adalah bank yang akan kita pakai untuk menerima dari pinjaman ini ya. Silahkan masukkan nama banknya apa, kemudian nomor rekeningnya dan juga nama akunnya ya, nama akun kita dan juga nama rekeningnya ya. Silahkan masukkan. Ini adalah nomor rekening bank milik kita, tidak bisa menggunakan nomor rekening punya orang lain ya. Jadi nanti data yang ada di rekening ini dan yang dengan di KTP yang kita masukkan itu harus sama. Silahkan isi, kemudian klik kirim. Nah, kemudian kita diminta untuk masukkan lagi untuk data perusahaan ya, maaf, data pekerjaan. Nama perusahaannya apa, bidang usahanya apa, kemudian jumlah karyawannya berapa di perusahaan itu ya. Nah, ini sih kira-kira aja ya. Kemudian posisinya, jabatan, kemudian lama kerja, gaji bulanannya berapa, kemudian juga nomor telepon perusahaannya ya, silahkan isi. Nah, setelah itu adalah kontak darurat. Ini juga penting untuk diisi ya. Silahkan sebutkan 3 kontak darurat ya. Namanya siapa, nomor teleponnya dan juga hubungannya ya. Bisa saudara, keluarga, kerabat, pasangan, orang tua ya. Silahkan pilih. Isikan 3 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa
OJK melarang pinjol untuk menagih ke kontak darurat. Kontak darurat itu hanya dipakai untuk mencari tahu misalkan si peminjam sulit dihubungi saat ada tagihan ya, seperti itu aja. Tidak boleh menagih ke kontak darurat ya. Oke, silahkan isi dan klik lanjut. Kemudian teman-teman diminta untuk mengupload foto KTP. Foto KTP-nya itu yang atas adalah untuk yang bagian depan, yang tengah itu untuk bagian belakang, dan yang bawah itu teman-teman diminta untuk foto selfie ya. Nah, pastikan ini cahayanya terang ya. Kemudian foto KTP itu harus jelas. Namanya harus jelas, tulisannya harus jelas. Bagian foto juga harus jelas ya. Karena kalau itu tidak jelas juga memungkinkan untuk ditolak teman-teman ya. Foto selfie juga sama, pastikan wajah kita terlihat jelas ya di cahaya yang terang. Internetnya lancar teman-teman ya saat posisi ini ya. Oke, setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini teman-teman diminta untuk upload ID card, slip gaji, kemudian surat keterangan kerja ataupun rekening koran ya. Ini pilih salah satu saja teman-teman ya, silahkan. Tetapi ini kalau diisi semua tentunya akan meningkatkan limit yang akan kita dapatkan. Tetapi minimal harus masukkan satu ya. Misalkan yang gampang mungkin slip gaji ya, ataupun rekening koran silahkan ya, atau ID card silahkan. Kemudian kita klik kirim kalau sudah diisi salah satu. Nah, kemudian di sini akan mendapatkan limit, contohnya di sini 800.000 teman-teman ya. Di depan promonya 200 juta, dapatnya 800.000 ya, sudahlah. Ya mungkin karena memang data yang kita isikan hanya seperti itu ya, jadi dapatnya 800.000. Tenornya 20 hari ya. Ini untuk yang pertama, tapi nanti setelah kita pakai kemudian kita tepat waktu mencicil, itu limitnya akan naik teman-teman ya. Oke, di sini untuk bunganya 0,4% per hari. Ini karena saya capture waktu itu di akhir Desember teman-teman ya. Tapi sekarang saya cek itu sudah turun menjadi 0,3% ya di tahun 2024 sesuai aturan OJK yang terbaru. Oke, silakan cek teman-teman ya, di centang yang saya setuju itu. Kemudian teman-teman klik permohonan pinjaman. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk tanda tangan ya. Tanda tangannya ini memang kalau di layar handphone agak sedikit susah ya. Silahkan pastikan mirip dengan yang di KTP. Kalau misalkan belum mirip, silahkan klik tanda tangan ulang ya, ulang TTD ya. Tetapi kalau sudah mirip, silahkan klik setuju ya. Pastikan harus mirip teman-teman ya, agar tidak ditolak. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Berhasil daftar. Dalam waktu 24 jam anggota staf kita akan menghubungi Anda untuk verifikasi data. Harap tetap mengaktifkan dan menjawab telepon. Jika tidak ditanggapi akan berpengaruh pengajuan Anda. Jadi teman-teman biasanya tidak sampai 24 jam nanti akan ada telepon ya. Ini hanya untuk memastikan bahwa kita benar nggak sih meminjam. Ini untuk keamanan teman-temannya, jangan sampai data kita dipakai orang lain untuk minjem di sini ya. Jadi nanti ada verifikasi wajah, itu hanya sebentar. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan dananya masuk rekening. Silahkan cek saja berkala rekeningnya. Harusnya tidak sampai 24 jam dananya masuk ke rekening. Oke, jadi seperti itu ya cara mengajukan pinjaman di aplikasi Ada Modal. Kembali saya mengingatkan bahwa kita ini harus bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan hari ini, tapi kita juga harus pikirkan kebutuhan jauh mendatang ya. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.